Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 2892450021. Untuk dosen pengampunya Dr. Sugeng Prayetno, SE, M.M. Untuk materi yang saya bawakan yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Pada pendahuluan, saat ini transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak, sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antar para pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi menurun. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain. Oleh karenanya, penyelesaian bisnis melalui pengadilan sangat tidak efektif dan efisiensi bagi para pelaku bisnis dan usaha. Kedua, ada arbitrase. Selain penyelesaian sengketa melalui litigasi sistem peradilan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta secara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase terjadi karena adanya kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi di antara mereka melalui lembaga arbitrase di luar lembaga peradilan yang dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir, maupun dalam bentuk perjanjian arbitrase tersendiri setelah sengketa timbul. Menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, pilihan hukum. Sebaiknya dalam klausul pilihan hukum, terutama untuk kontrak internasional, disebutkan secara jelas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. Kedua, ketentuan escrow. Oleh karenanya, biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional sangat besar, Pak. Maka para pihak sebaiknya perlu memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana atau escrow yang disimpan pada pihak ketiga, misalnya pada arbitrase institusi seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ICC, International Chamber of Commerce. Ketiga, tempat arbitrase. Tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada suatu kota. Untuk arbitrase internasional, agar dipilih lokasi dari negara yang termasuk dalam negara penandatangan konvensi New York dan bahasa yang digunakan dalam proses. Keempat, pemilihan arbiter. Pemilihan arbiter dapat dilakukan oleh para pihak atau oleh institusi arbitrase. Untuk pemilihan 3 arbiter, setiap pihak biasanya memilih 1 arbiter dari daftar yang diberikan oleh institusi. Selanjutnya, kedua arbiter akan memilih arbiter ketiga untuk bergabung. Kelima, kualifikasi arbiter. Dalam klausul arbitrase dapat disebutkan suatu daftar yang menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai arbiter. Misalnya harus menguasai teknologi tinggi yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Keenam, pengumpulan bukti. Para pihak diperkenakan untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk
pengumpulan bukti-bukti. Namun demikian, sebaiknya klausul membatasi waktu yang diberikan agar tidak berlarut-larut. Ketujuh, ganti kerugian. Para pihak dapat memilih membatasi bentuk dan jumlah kerugian untuk diputuskan melalui arbitrase. Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi arbiter sepanjang orang itu memiliki keahlian tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karenanya, arbiter itu belum tentu seorang ahli hukum. Bisa saja arbiter tersebut ahli di bidang lainnya. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seorang arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun. Pada umumnya, para pihak yang bersengketa menetapkan batas waktu yang diberikan kepada para arbiter untuk mencapai suatu putusan. Putusan tersebut merupakan putusan yang mengikat para pihak. Menurut ketentuan undang-undang, maka pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak majelis arbiter terbentuk, yang dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. Dalam ketentuan undang-undang disebutkan kata antara lain sebagai alasannya yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Di dalam praktik hal tersebut dimanfaatkan oleh para advokat dan hakim sebagai celah untuk mencari alasan tambahan bagi pembatalan putusan arbitrase. Misalnya, alasan bahwa putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan ketertiban umum sebagai upaya menolak pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan cara pengajuan pembatalan atas putusan arbitrase, yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan atas permohonan pembatalan dalam waktu paling lama 30 hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan banding. Putusan atas permohonan banding tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat pertama dan terakhir. Khusus untuk pembatalan putusan arbitrase internasional, maka pengadilan yang berwenang untuk memutus permohonan tersebut adalah pengadilan di negara mana putusan tersebut dijatuhkan. C. Mediasi dan negosiasi. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antara para pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediator pengarahan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa. Keberhasilan suatu negosiasi tergantung apakah negosiator secara langsung atas nama pribadi atau ia bertindak sebagai wakil atau penerima kuasa. Apabila negosiator adalah pihak yang bersengketa sendiri, maka para pihak dapat mengambil keputusan lebih cepat karena tidak diperlukan lagi konsultasi dengan pihak lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kesempatan untuk mengulur waktu atau mundur karena posisinya mereka langsung bertatap muka. Beberapa keuntungan penyelesaian melalui mediasi. 1. Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, maka mediasi akan lebih cepat dan relatif murah. Kedua, mediasi tidak hanya memperhatikan hak-hak hukum para pihak, tetapi juga memfokuskan kepada kepentingan para pihak. Tetapi juga
memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis. Ketiga, mediasi memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung menyelesaikan perselisihan. Keempat, para pihak diberi kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Kelima, mediasi dapat mengubah hasil dengan suatu kepastian melalui konsensus. Keenam, dengan mediasi maka akan membuat saling pengertian karena mereka sendiri yang memutuskan. Ketujuh, mampu menghilangkan konflik yang biasanya menyertai putusan yang bersifat memaksa baik pada proses pengadilan atau arbitrase. Mediasi biasanya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela atau didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan peraturan atau perintah pengadilan. Dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 02 tahun 2003 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka umum kecuali para pihak menghendaki lain. Tetapi untuk proses mediasi sengketa publik yaitu sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuan maja terbuka untuk umum. Mediasi yang berhasil akan menghasilkan perjanjian penyelesaian sengketa. Setelah ditandatangani, maka hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagai perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. D. Penyelesaian sengketa secara khusus. 1. Sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam peraturan pemerintah Perpu nomor 54 tahun 2000 tentang lembaga 6 penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, jika para pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka para pihak tidak dapat lagi untuk memilih penyelesaian melalui pengadilan kecuali A. Upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam sengketa. B. Salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari perundingan yang terjadi melalui proses penyelesaian di luar pengadilan. Kedua, sengketa hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu di luar pengadilan dapat dilakukan melalui proses A. Bipartite, B. Mediasi, C. Konsiliasi, D. Arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah mufakat. Apabila upaya bipartite gagal, maka dapat ditempi upaya penyelesaian melalui media yang dilakukan oleh mediator. Selain penyelesaian melalui konsiliasi yang dilakukan oleh konsiliator, cara penyelesaian lainnya adalah berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter melalui lembaga arbitrase yang mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. D. Penyelesaian sengketa secara khusus, final dan mengikat yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Putusan arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah lembaga arbitrase menetapkan putusan tersebut. Para pihak yang tidak menerima putusan arbitrase tersebut masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, sebagai alternatif lain adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan hubungan industrial yang terdapat pada pengadilan negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus mengenai A. Perselisihan hak, B. Perselisihan kepentingan, C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, D. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Terhadap perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. 3. Sengketa persaingan usaha.
Penyelesaian sengketa dalam rangka terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan. 4. Sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang PK, maka lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dalam hal ini, UU PK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan di luar sistem peradilan yaitu BPSK. Selain melalui pengadilan negeri yang daerahnya hukum meliputi tempat kedudukan konsumen, BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepada dalam waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan umum. Dalam hal terjadi wan prestasi atau ingkar janji atas suatu perjanjian, maka salah satu cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri setempat. Selain alasan wan prestasi, maka gugatan juga dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lainnya karena alasan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata, apabila suatu perkara yang diajukan ke muka sidang atau pengadilan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Kalau sekiranya hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam bermasyarakat. 1. Pihak-pihak yang berperkara. Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi 9 orang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum atau negara boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara. Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Namun dalam praktek ada kalanya terdapat 3 pihak dalam suatu perkara perdata, yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga. 2. Tingkat pengadilan negeri. Dalam pengajuan gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatannya harus diajukan kepada pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan, yaitu kewenangan mutlak, kompetensi absolut, yaitu kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama atau pengadilan negeri dan dengan pengadilan tinggi maupun dalam lingkungan peradilan yang lain atau pengadilan negeri dengan pengadilan agama. B. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif, yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis atau pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan pengadilan negeri Bandung. Jadi dalam hal ini akan berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. 3. Tingkat banding. Pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat-surat yang ada hubungannya dengan berkas perkara tersebut dan jarang sekali terjadi bahwa orang yang bersangkutan diperiksa. Hal tersebut hanya dilakukan pengadilan tinggi menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna dilakukan dengan menjatuhkan putusan sela dengan tujuan untuk menyempurnakan 10 pemeriksaan perkara tersebut. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.
4. Kasasi pemeriksaan. Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak dan para saksi. Peninjauan kelima, peninjauan kembali atau request civil. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa atau atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian hari oleh hakim pidana dinyatakan palsu. B. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila mengenal sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. E. Apabila di antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar-dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama dengan yang lain. F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.